Saya akan mereview buku karya Adam Grant yang berjudul Think Again, Berpikir Kembali. Buku ini termasuk kategori self-improvement, pengembangan diri, yang ditulis oleh seorang pakar sains terkemuka di Amerika Serikat, yaitu Adam Grant. Adam Grant memiliki latar belakang keilmuan di bidang psikologi. Beliau fokus dalam kajian psikologi organisasi. Nah, buku ini termasuk kategori New York Times bestseller ya, sehingga menurut saya layak dibaca oleh kalangan apapun. Di dalam buku ini, Adam mencoba menjelaskan tentang metode berpikir ulang yang sangat relevan di tengah kehidupan saat ini, terutama di tengah situasi kondisi laju perubahan yang sangat cepat, yang sangat eksponensial, dan sangat acak. Nah, metode berpikir ulang ini mengajarkan kita bahwa di dalam menjalani hidup agar kita sukses di masa depan, kita harus memiliki dua senjata. Yang pertama adalah kemauan untuk berubah, selalu beradaptasi dengan perubahan. Yang kedua adalah semangat untuk selalu mengupgrade wawasan, terus belajar tanpa lelah. Nah, melalui buku ini, Adam Grant mencoba mengeksplorasi ya secara komprehensif tentang metode berpikir ulang yang banyak dilakukan oleh para manajer top dunia ketika mereka memimpin sebuah organisasi. Metode berpikir ulang itu memiliki sebuah siklus, berangkat dari sebuah sikap rendah hati. Jadi, seseorang yang ingin memiliki kemampuan untuk berpikir ulang, dia harus menyadari bahwa dirinya sedikit mengetahui, tidak banyak hal yang diketahui. Sehingga dengan kesadaran tersebut, dia terpacu untuk selalu mengupgrade wawasannya. Dia akan selalu mengupgrade ilmu pengetahuan. Semakin rajin menuntut ilmu, semakin rajin membaca, kemudian semakin rajin juga untuk belajar. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa dirinya sedikit memiliki wawasan tentang materi yang ada di muka bumi ini. Nah, setelah seseorang itu memiliki sikap rendah hati, kemudian dia memasuki siklus yang kedua, yaitu timbul rasa ingin tahu. Ketika dia menyadari bahwa dirinya tidak mengetahui banyak hal, timbul rasa ingin tahu. Dia mulai membaca, dia mulai mencari sesuatu yang membuatnya penasaran, sesuatu yang dia tidak ketahui, dia mulai mencari. Dia membaca beberapa rujukan, beberapa literatur, dan lain sebagainya. Nah, ketika dirinya sudah memasuki siklus semangat untuk belajar, maka secara konsekuensi dia akan menemukan temuan-temuan baru, inovasi baru, karena dirinya semakin kreatif, wawasannya semakin bertambah, maka secara otomatis dia akan menemukan hal-hal baru. Nah, hal-hal baru inilah yang akan bermanfaat bagi dirinya dan tentu saja bagi organisasinya. Nah, ketika seseorang sudah menemukan hal-hal baru, terutama untuk menyelesaikan problem kehidupan, problem organisasi di mana dia bekerja, ketika dia mengalami kendala, kemudian dia bisa memberikan solusi yang tepat atas permasalahan tersebut, dia akan terus mencoba trial and error. Dia akan mencoba satu hal. Apabila inovasi atau tawarannya tidak sesuai, maka dia akan menawarkan hal yang baru yang lainnya. Nah, inilah siklus yang akan dialami oleh seseorang ketika dia ingin mencoba memulai berpikir ulang. Nah, di dalam buku ini, Adam Grant menjelaskan ada 30 kunci ya, bagaimana caranya agar kita mampu berpikir ulang. Namun dalam kesempatan ini saya akan membahas beberapa poin saja. Yang pertama, berpikir ulang itu dapat dilakukan terhadap diri sendiri. Ada istilah yang dicetuskan oleh Adam Grant dengan sebutan freezing ya. Pada dasarnya, manusia akan berpegang teguh terhadap keyakinan dan pengetahuan yang selama ini diyakininya. Manusia enggan mencoba hal-hal baru karena sangat resisten, apalagi sifatnya spekulasi. Ada kemungkinan dia akan gagal atau dia akan merugi jika dia mencoba hal-hal baru. Nah, sehingga manusia enggan mencoba hal-hal baru. Manusia enggan berubah karena khawatir perubahan tersebut justru akan merugikan dirinya. Inilah yang disebut oleh Adam sebagai istilah freezing ya. Kebanyakan manusia itu freezing. Dia akan berpegang teguh terhadap yang diyakininya selama ini. Dia akan mempertahankan teori-teori dan pengetahuan yang sudah mapan saat ini, dan dia akan menolak teori-teori baru atau hipotesis baru yang bertentangan dengan apa yang sudah diyakininya. Nah, yang kedua, ada mengajarkan kita agar kita menikmati kesalahan yang setiap kita perbuat. Bahkan dia memerintahkan kita agar kita menertawakan atas setiap kesalahan yang sudah kita lakukan. Kenapa? Karena dengan kita menyadari bahwa kita melakukan sebuah kesalahan, kita akan belajar dari kesalahan tersebut. Yang pasti kita tidak akan mengulanginya lagi, tetapi justru kita akan berusaha
maksimal mungkin sekuat tenaga kita akan menghindari agar kita tidak lagi mengerjakan sebuah kesalahan. Nah, yang ketiga, hindari konflik yang sifatnya destruktif. Konflik antarpersonal yang tentu saja menghabiskan energi yang ada di dalam diri kita, sebaiknya kita hindari. Kita alihkan fokus kita untuk mengerjakan hal-hal yang lebih produktif, yang lebih bermanfaat. Kemudian kita juga perlu melakukan konflik konstruktif. Nah, ini kebalikan dari konflik destruktif. Jadi kalau konflik konstruktif itu konflik yang dapat meningkatkan kualitas diri kita. Nah, bagaimana caranya? Menurut Adam, kita perlu mendekat dengan orang-orang yang memiliki ide-ide yang terbaik, dengan orang-orang yang pintar dan cerdas secara keilmuan, agar kita terjebak dalam debat positif dengan mereka. Nah, sehingga dengan kita terbiasa berdebat, kemudian berdiskusi, tukar-menukar pikiran, tawar-menawar gagasan, kita akan memasuki sebuah siklus metode berpikir ulang. Kita akan menemukan hal-hal baru yang tentu saja bermanfaat untuk diri kita. Nah, kemudian Adam juga mengajarkan kita agar kita menguji keyakinan dan pengetahuan yang sudah kita pegang teguh selama ini. Bagaimana caranya? Kita mendekat kepada orang-orang yang pintar dan orang yang cerdas, kemudian meminta masukan dari mereka, kalau perlu minta kritik atas teori dan pengetahuan yang sudah kita yakini ini. Nah, yang kedua, metode berpikir ulang itu dapat dilakukan antar pribadi. Apa yang dapat kita lakukan? Pertama, kita melakukan pencarian titik kesamaan. Kita harus bersepakat dalam persamaan. Kalau kita mencari sisi-sisi perbedaan, tentu saja itu tidak akan selesai dan itu tidak produktif. Namun sebaliknya, kalau kita mencari titik-titik persamaan dengan lawan bicara kita misalnya, dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita, maka justru itu akan menimbulkan simpati dari lawan bicara maupun dari orang yang berbeda pendapat dengan kita. Yang kedua, kita perlu menekankan kemerdekaan dalam memilih. Ketika kita berpikir ulang antar pribadi, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Kita tidak boleh membatasi otonomi seseorang untuk memilih sebuah kebenaran. Biarkan saja orang memilih A atau B atau C yang diyakininya. Silakan saja. Kita berikan ruang yang cukup luas terhadap kebebasan seseorang untuk memilih sebuah kebenaran. Kemudian, yang ketiga, metode berpikir ulang itu dapat dilakukan untuk menatap masa depan yang lebih baik. Nah, ini penting menurut saya ya. Ada 4 hal yang Adam Grant ajarkan. Yang pertama, kita harus meninggalkan best practice ya. Praktek-praktek terbaik itu kita perlu tinggalkan. Kenapa? Karena dengan kita meninggalkan praktek terbaik, maka kita akan mencari praktek-praktek yang lebih baik. Maka kita tidak lagi terjebak terhadap suatu kemapanan. Maka kita tidak cepat puas dengan apa yang sudah kita miliki saat ini. Kita tidak mudah nyaman dengan kebiasaan kita yang sudah kita lakukan, pekerjaan kita yang sudah kita lakukan, kita tidak cepat puas. Justru dengan meninggalkan best practice, kita akan mencoba hal-hal baru ya. Kita akan mencari suasana-suasana baru yang barangkali ke depan itu menjadi sesuatu hal yang lebih baik dan lebih menarik dari apa yang sudah kita lakukan saat ini. Yang kedua, kita perlu menyusun rencana masa depan. Apa sih yang ingin kita capai di masa depan? Langkah apa yang sudah kita persiapkan, apa kelebihan kita dan apa kekurangan kita. Nah, rencana-rencana tersebut menurut Adam perlu disusun secara sistematis. Tujuannya apa? Agar kita memiliki pedoman dalam menatap masa depan, kita memiliki rujukan, kita tidak menyimpang jauh dari apa yang sudah kita rencanakan. Dan yang terakhir, agar kita bisa berpikir ulang untuk menatap masa depan yang lebih baik adalah kita perlu meluangkan waktu. Kalau waktu produktif kita misalnya 18 jam dari pagi sampai malam hari, menurut Adam kita perlu meluangkan setidaknya 1 jam untuk berpikir ulang, untuk belajar. Apakah yang sudah kita lakukan ini tepat atau tidak tepat? Apakah yang sudah kita lakukan ini relevan dengan permasalahan yang ada atau justru menambah masalah baru? Nah, berpikir ulang ini membutuhkan waktu. Nah, selain meluangkan waktu, kita juga perlu merefleksi diri. Refleksi diri bisa kita lakukan sendiri atau bisa melakukan melalui perantara orang lain. Kita refleksi, kita pikirkan kembali apa kira-kira kendala yang kita hadapi, apakah yang sudah kita jalani ini sesuai atau tidak, relevan atau tidak. Nah, dengan demikian, dengan kita menguasai 3 hal tadi, berpikir ulang, itu akan membantu kita akan menjalani kehidupan menjadi lebih sukses, baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Terima kasih.